Baik, selamat datang kami ucapkan kepada PJ Bupati Kabupaten Kuburaya, Bapak Dr. Syarif Kamuzar Baranai, MSI. Selamat datang Bapak. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Kepala Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Namawi, PhD. Yang kami hormati, Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya, Bapak Haji Agus Sudarmansyah, SIPR. Yang kami hormati, Kepala LPTM Universitas Tanjung Pura, Dr. Insinyur Eka Priyadi, MT. Yang kami hormati, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuburaya, Bapak Eltiza Edrus Esos, SP. Yang kami hormati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sentra Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Lus Ignatius Ika, SH, MSI. Yang kami hormati, Ketua Panitia, Dr. MB, MSI. Yang kami hormati, Perwakilan Jentera, Bapak Nifal Kual Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin murizati. Mengapa riset penting? Karena salah satu persoalan yang kita hadapi di lapangan adalah minatnya masyarakat kebun kita, terutama kebun mandiri, untuk mensertifikasi kebun mereka. Sementara di pihak plasma itu tidak ada masalah karena ada inti yang diinstruksikan oleh kementerian untuk melakukan yang namanya sertifikasi. Kami meyakini bahwa kajian yang dilakukan oleh konsorsium, yaitu dari UNES Tanjung Pura, termasuk peneliti BRIN dari IPB dan lainnya, akan mampu menjadi fondasi saintifik bagi perumusan dan perubahan di level kebijakan nantinya. Fasilitasi penyusunan draft regulasi daerah merupakan langkah strategis dan inovatif untuk mendorong bottleneck percepatan sertifikasi sawit berkelanjutan. Sertifikasi yang dimaksud hari ini adalah sertifikasi yang diberikan label kepada masyarakat agar maksud tujuannya seluruh upaya perkebunan yang dibangun ini yang sustainable, yang ramah lingkungan dan dijating kepada legislatif. Tugas kami sebagai eksekutif dan legislatif hanya menyusun tahapan-tahapan regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dan yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD, sudah siap mendukung untuk enggak? Itu mungkin proses jangka panjang. Tapi untuk percepatan jangka pendek, kita akan ikuti tahapan-tahapan penyusunan regulasi ini melalui peraturan bupati. Memang seperti yang kita ketahui bahwa isu sawit merupakan isu yang sangat hangat ya untuk diperbincangkan dan untuk didiskusikan. Peraturan Bupati Kuburaya nomor 70 tahun 2023 tentang rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Kita memang baru ketinggalan. Kalau tadi 2019-2024 kita memang telah menyusun itu di tahun 2023 dan tahun 2024. Menarik kalau kita hanya memahami peraturan itu sebagai alat pengetahuan masyarakat.
Tapi di sisi lain, adanya sertifikasi dan peraturan berkelanjutan lain, sebetulnya kita bisa mengambil hikmahnya juga. Ya, Bapak Ibu, dipersilakan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan dari para pemateri. Kenapa sih kita tuh harus ngikut regulasi seperti ini? Oke lah ya, ada peraturan presiden. Nanti ganti presiden kita cabut ya Perpres itu. Gampang ya, kan bukan undang-undang dasar. Berbicara di masalah tata kelola berkelanjutan, tentu tata kelola berkelanjutannya dan baik kalau sudah ada sertifikasi. Kan ada semua seperti itu. Kenapa perlu sertifikasi? Karena tujuannya adalah untuk supaya daya saing tinggi, mengurangi emisi gas rumah kaca, peduli lingkungan dan sosial ketenaga kerjaan. Paling tidak seperti itu. Namun demikian, kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mawi tadi, bahwa sertifikasi kita masih disinyalir dan waktunya yang tidak sedikit. Sebenarnya ada langkah-langkah konkret yang saya lakukan, seperti para petani kita bantu untuk mengakses dana BPPKS. Itu bisa, tapi persyaratannya sangat sulit sekali. Iya, para petani diminta untuk memetakkan lahannya menggunakan drone. Ya, itu kendala juga. Apalagi drone kan harganya sangat mahal dan operasinya sangat susah bagi petani. Dua hal yang ingin kita lakukan pada saat ini. Yang pertama itu adalah membuat peraturan dalam bentuk peraturan bupati. Kemarin kita sudah tahu bagaimana sambutan dari Pak Bupati, demikian juga dengan Ketua DPR, kalau bisa dipercepat. Pada hari ini kita di sektor kelapa sawitan, terutama di sertifikasi, kita ingin bahwa rule of game itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga setiap aktor yang terlibat di dalam permainan itu, dalam rantai pasok minyak sawit, itu dapat melaksanakannya dengan lancar. Setelah melakukan atau menerapkan sertifikasi berkelanjutan, maka petani atau masyarakat di sekitar lokasi itu mengalami peningkatan tentang pemahaman dan pengetahuan budidaya, terutama ya di situ, tentang bibit, tentang teknis budidaya yang baik dan seterusnya. Harga TBS untuk masing-masing sertifikasi ya, yang bersertifikasi itu rata-rata harganya lebih tinggi ya. Yang kita inginkan adalah output atau outcome akhir daripada studi ini adalah adanya sebuah naskah akademik, sehingga dari berbagai aspek yang sudah kita lakukan riset, mulai dari sosial, ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan semuanya, ini akan bermuara pada naskah akademik yang ini adalah merupakan trigger, ya, merupakan pemanasan, warming up ya, untuk menyusun naskah akademik yang lebih real. Harapannya bahwa hasil kajian ini diharapkan bisa menjadi basis empiris, basis saintifik untuk melakukan perubahan-perubahan di level kebijakan, terutama dalam kerangka percepatan sertifikasi sawit. Bahwa akan adanya ISO dan RVO bagi industri sawit di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa pesatnya perkembangan industri sawit itu memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi perekonomian kita. Perlu ada pendamping pengguna yang mengurusi soal sertifikasi ini, STTW ini, agar masyarakat ini tidak dipaksa kita. Capek mereka gaptek, mereka tidak ngerti, kecuali petani-petani sawit ini memang mereka dari sekitar semua itu yang memang dari pendidikan bagus. Kami petani bisa tahu drumnya, gimana yang mau kita hilangkan, supaya kita di awal bukan, kok bisa kita yang mana yang kita hilangkan supaya petani mudah. Yang SPSR paling pas untuk industri ini, karena pertanian sudah SR itu legalitas semua sudah ada. Regulasi harus kuat di sini Pak, memang jadi harus tegas di sini. Ketika kita membuat semacam mandatori, wajib, ibaratnya ilustrasinya seperti ini, ketika wajib memakai helm di jalan protokol, maka itulah yang ditaati. Saya diskusikan di bawah, saya bawa ke DPR, saya akan
yakin saya bisa jadi, dan KKR menjadi perda pertama di Indonesia dan menjadi model untuk Indonesia tentang sertifikasi sawit. Maka workshop partisipasi dalam rangka fasilitasi penyusunan draft regulasi, Pergub dan Raperda untuk percepatan sertifikasi sawit berkelanjutan RSPO, ISPO dan ISCC di Provinsi Kalimantan Barat yang didukung oleh Universitas Tanjung Pura, BPDPKS, GAPKI dan pemerintah Kubu Raya. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.